warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Fisika dengan materi interferensi lapisan tipis yang beranggotakan Saya Agustin Dwi nomor absen 2. saya Anita Dwi Pustarini absen 6. Saya Giovanni Oktar Himadino nomor absen 18. Saya Oktar sekarang Widodo nomor absen 29. Saya Safa Yudhita Nisa nomor absen 31. Mari lihat video penjelasan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi interferensi lapisan tipis. Bagian 1. Interferensi lapisan tipis. Jenis interferensi cahaya ini dapat disebabkan oleh adanya lapisan warna-warni tipis yang muncul dalam gelembung sabun. Cahaya yang dipantulkan dari gelembung ini mengganggu dan mengintensifkan cahaya putih sehingga membentuk pola warna-warni. Baik, di sini ada gambar. Dari gambar di samping, sinar jatuh di selaput tipis dengan tebal D. Di lapisan atas, cahaya dipantulkan dan sebagian dibiaskan. Lalu, cahaya dipantulkan lagi oleh lapisan bawah. Nah, sinar di lintasan atas dan bawah saling berinterferensi, tergantung selisih jarak lintasan. Di samping itu, gelombang yang merambat dari indeks bias atau N1 ke N2 mengalami perubahan fase 180 derajat saat N2 lebih besar daripada N1. Namun, tidak ada perubahan fase jika N2 lebih kecil daripada N1. Akibat perubahan fase, interferensi konstruktif terjadi jika kedua sinar S1 dan S2 menghasilkan beda lintasan 2ND cos R yang sama dengan kelipatan bulat dari setengah panjang gelombang. Nah, interferensi destruktif terjadi jika hasil lintasan kedua sinar sama dengan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Di sini, interferensi mempunyai beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Mari kita bahas sampai atas. Pertama, syarat terjadinya interferensi maksimum atau terang. Rumusnya yaitu 2ND cos R sama dengan kurung buka M plus setengah kurung tutup panjang gelombang, dengan M sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Syarat kedua yaitu terjadinya interferensi minimum atau gelap. Rumusnya yaitu 2ND cos R sama dengan M dikali panjang gelombang. Keterangannya yaitu N sama dengan indeks bias tipis, D sama dengan tebal lapisan tipis, R sama dengan sudut bias, M adalah orde interferensi dimulai dari 0,1,2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah panjang gelombang. Sinar monokromatik dengan tebal 2,5 kali 10 pangkat minus 4 mm, arah sinar vertikal di selaput minyak dengan indeks biasnya 1,2. Panjang gelombang dalam A di lapisan minyak agar terjadi pelemahan sinar pertama, dalam kurung agar M sama dengan 0. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu D sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 4 mm sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 7. N sama dengan 1,2 dan R sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah lambda. Di sini kita dapat menggunakan rumus lambda sama dengan 2 kali N kali D kali cos R per M. Lambda sama dengan 2 kali 1,2 dalam kurung 2,5 kali 10 pangkat minus 7 per 1. Lambda sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 7 atau 6.000 A. Baik, di sini ada contoh soal dari saya yaitu lapisan tipis gelembung sabun memiliki indeks bias 4/3. Disinari cahaya dengan arah tegak lurus pada lapisannya. Jika panjang gelombang 6.000 Armstrong, berapa tebal minimum lapisan gelembung sabun itu agar terjadi interferensi konstruktif pertama agar M sama dengan 0. Di sini kita mengetahui N-nya yaitu 4/3 dan lambdanya yaitu 6.000 Armstrong. Yang ditanya adalah D. Kita menggunakan rumus 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda karena di sini tebal minimum. 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda. 2ND cos 0 derajat sama dengan 0 plus setengah lambda. 2 dikali 4 per 3 dikali D dikali 1 sama dengan setengah lambda. 8 per 3 D sama dengan setengah dikali 6.000. D sama dengan 9.000 dibagi 8. D sama dengan 1.125. Di sini saya sudah membuat soal. Saya bacakan soalnya. Tentukanlah panjang gelombang sinar yang digunakan jika terjadi interferensi minimum orde 2 pada lapisan di udara dengan ketebalan 10 nm, sudut biasan 60, dan indeks bias lapisan 1,5. Oke teman-teman, jadi setelah saya membacakan soal yang ada di sini, kalian bisa mencari rumus mana yang bisa kalian gunakan. Oke teman-teman, saya mencari rumus tersebut pada halaman LKS 32. LKS yang saya gunakan LKS ini. Karena di situ ada dua rumus. Saat di sini saya menggunakan rumus 2N D cos R sama dengan M lambda. Oke, setelah kalian mengetahui rumus yang akan digunakan, diketahui 2N sama dengan 2 kali 1,5 terus D 10 mm cos R cos 60 derajat sama dengan M 2 lambda A. Kita akan memasukkan rumus-rumus yang tadi sudah kalian cari. 2ND cos R sama dengan M kali lambda. Jadi 2 kali 1,5 dikali 10 nm dikali cos 60 derajat sama dengan 2A. 3 kali 10
pangkat 3 nm dikali setengah sama dengan 2 lambda. A sama dengan pindah ruas A pindah ruas. Jadi 0,75 dikali 10 nm sama dengan 750 nm. Jadi panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 750 nm, teman-teman. Suatu lapisan minyak di atas permukaan air memantulkan warna merah. Ini berarti warna biru mengalami diferensi dan hilang dari spektrum. Jika indeks refraksi atau indeks bias minyak adalah 1,25, sedangkan warna biru mempunyai panjang gelombang atau lambda yaitu 5000, maka tebal lapisan minimum lapisan minyak adalah, diketahui N-nya sama dengan 1,25, lambdanya 5000, cos N-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 1. Ditanyakan D. Perhatikan kata biru mengalami inferensi hilang dari spektrum. Berarti kita menggunakan rumus yaitu 2N kali D kali cos N sama dengan M kali lambda. Perhatikan pernyataan tebal lapisan minimum lapisan minyak. Dari pernyataan ini dapat kita simpulkan yang dicari D dengan nilai cos N sama dengan 1. 2N kali D kali cos N sama dengan M kali lambda. 2 kali 1,25 dikali D dikali 1 sama dengan 5000 amplitudo. 2,5 dikali D sama dengan 5000 amplitudo. G sama dengan 2000, yaitu hasil dari 5000 dibagi 22,5. Sekian. Sebuah lapisan transparan yang terbuat dari magnesium fluorida dengan indeks tipis atau N 1,38 ditempelkan pada permukaan kaca dengan N 1,6 untuk mengurangi pemantulan. Jika panjang gelombang adalah 500 nanometer yang datang secara normal, maka tebal lapisan yang diperlukan agar diperoleh pantulan minimum adalah, diketahui N sama dengan 1,38, cos N sama dengan 90 derajat karena datang normal. Lambda sama dengan 500A, ditanya tebal lapisan tipis. Di sini kita menggunakan rumus 2ND cos R sama dengan setengah lambda. 2 kali 1,38 kali D kali cos 90 derajat sama dengan setengah kali 500. 2 kali 1,38 kali D kali 1 sama dengan 250. 2,76 D sama dengan 250. D sama dengan 250 per 2,76. D sama dengan 90,6 nm atau nanometer sama dengan 90 pangkat 6 kali 10 pangkat min 7. D sama dengan 906 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 8 m. D sama dengan 906 kali 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat 10. A atau angstrom sama dengan 910 A.